Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alifa Zatiliza dari Prodi Psikologi akan mempresentasikan hasil jawaban ujian tengah semester untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baiklah, dimulai dengan bab 1, yakni urgensi pendidikan Pancasila. Pada pernyataan pertama, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi terutama ditujukan untuk menghafal rumusan 5 sila agar tidak terjadi disorientasi nilai. Jawabannya adalah salah. Mengapa? Karena tujuan utama pendidikan Pancasila adalah pemahaman, penghayatan, pengamalan nilai-nilai Pancasila, dan analisis keterikatan Pancasila dengan perspektif keislaman. Menghafal hanyalah langkah awal, bukan tujuan utama. Pada pernyataan kedua, output utama pendidikan Pancasila adalah civic virtue, gabungan pengetahuan, sikap, dan kebiasaan bertindak kewargaan. Jawabannya adalah benar. Mengapa? Civic virtue atau akhlak kewarganegaraan merupakan salah satu output utama dari pendidikan kewarganegaraan atau Pancasila yang mencakup karakter dan komitmen kewarganegaraan berdasarkan nilai Pancasila. Pada pernyataan ketiga, integrasi Pancasila dalam kurikulum cukup melalui mata kuliah wajib. Pengaruh utamaan nilai dalam budaya kampus bukan keharusan. Jawabannya adalah salah. Mengapa? Karena integrasi Pancasila tidak hanya melalui mata kuliah wajib, tetapi juga harus melalui pengaruh utamaan nilai atau mainstreaming dalam sebuah aspek kehidupan kampus atau budaya kampus untuk mencapai tujuan pendidikan, karakter, dan kebangsaan. Selanjutnya, bab 2, metode pendekatan yuridis, historis, kultural, dan filosofis. Pada pernyataan pertama, pendekatan yuridis menegaskan Pancasila sah sebagai dasar negara karena dicantumkan eksplisit pada batang tubuh UUD 1945. Jawabannya adalah tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena secara yuridis Pancasila sah sebagai dasar negara karena tercantum eksplisit dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Batang tubuh UUD 1945 menyabarkan lebih lanjut dasar negara tersebut, namun landasan yuridis konstitusional utamanya adalah pembukaan UUD 1945. Pada pernyataan kedua, pendekatan historis menegaskan kesinambungan nilai dari gotong royong hingga rumusan 18 Agustus 1945. Jawabannya adalah benar. Mengapa? Karena pendekatan historis menelusuri akar sejarah dan kesinambungan nilai-nilai luhur bangsa atau termasuk gotong royong hingga perumusan final Pancasila sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Pada pernyataan ketiga, pendekatan filosofis hanya menyentuh aspek ontologis, epistemologi, dan aksiologi, berada di wilayah etika terapan, bukan kajian Pancasila. Jawabannya adalah salah. Mengapa? Karena kajian filsafat Pancasila mencakup ketiga aspek, ontologi atau hakikat dasar, epistemologi atau sumber pengetahuan, dan aksiologi atau nilai. Ketiganya merupakan wilayah kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada pernyataan keempat, pendekatan kultural memposisikan Pancasila sebagai produk budaya yang statis agar nilai tidak berubah oleh zaman. Jawabannya adalah salah. Mengapa? Karena meskipun Pancasila digali dari nilai-nilai kultural bangsa, Pancasila tidak bersifat statis. Ia merupakan landasan statis sekaligus tuntunan dinamis yang harus terus relevan dan diaktualisasikan seiring perkembangan zaman. Selanjutnya, bab 3, yakni Pancasila sebagai sistem ideologi. Pada pernyataan pertama, sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki nilai dasar yang tetap, sedangkan nilai instrumental, praksis, adaptif terhadap konteks. Jawabannya adalah benar. Mengapa? Karena Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki nilai dasar yang hakiki atau tetap, sedangkan nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar dan nilai praksis atau aktualisasi nilai instrumental bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan zaman. Pada pernyataan kedua,
Karena nilai dasarnya final, ideologi Pancasila tidak memiliki mekanisme koreksi internal dalam praktik kebijakan. Jawabannya adalah salah. Mengapa? Justru karena nilai dasarnya bersifat hakiki dan ideal, nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai standar nilai atau kriteria untuk mengoreksi dan mengevaluasi praktik kebijakan publik. Pada pernyataan ketiga, karena bersifat terbuka, Pancasila tidak layak dipakai sebagai kriteria evaluasi kebijakan publik. Jawabannya adalah salah. Mengapa? Karena Pancasila yang terbuka atau berdimensi idealitas justru sangat layak dan wajib dipakai sebagai kriteria evaluasi untuk memastikan semua kebijakan publik sejalan dengan nilai-nilai dasarnya. Selanjutnya, bab 4, yakni Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Pada pernyataan pertama, sifat ganda Pancasila, pandangan hidup dan dasar negara mendasari perannya sebagai sumber etis sekaligus sumber hukum. Jawabannya adalah benar. Mengapa? Karena sebagai dasar negara, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Sebagai pandangan hidup, Pancasila adalah cita-cita moral atau etis bangsa. Pada pernyataan kedua, sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, kedudukan pembukaan UUD 1945 secara hierarki berada di bawah Pancasila. Jawabannya adalah tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena dalam tataran teori norma, Pancasila memang lebih tinggi dari UUD 1945. Atau termasuk pembukaan, karena merupakan sumber dari segala sumber hukum. Namun, dalam hierarki peraturan perundang-undangan formal atau berdasarkan undang-undang, UUD 1945 berada di tingkatan tertinggi. Pancasila bukan dasar hukum tertinggi dalam hierarki formal, melainkan sumber materinya. Pada pernyataan ketiga, sebagai pandangan hidup, Pancasila hanya memberi horizon tujuan tanpa pedoman praktis. Jawabannya adalah salah. Mengapa? Karena sebagai pandangan hidup, Pancasila memberi pedoman praktis bagi warga negara dan bersikap dan bertingkah laku untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, bab 5, yakni Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada pernyataan pertama, menurut Noto Nagoro, Pancasila sebagai sistem bersifat organis, hierarkis, dan piramidal. Jawabannya adalah benar. Mengapa? Karena menurut Noto Nagoro, susunan Pancasila bersifat hierarkis atau urutannya logis atau bertingkat, dan piramidal atau hubungan sila-sila. Sifat organis menunjukkan kesatuan yang saling berhubungan dari sila-sila tersebut. Pada pernyataan kedua, secara ontologis, sila-sila berdiri mandiri tanpa saling menjiwai. Hierarki semata-mata urutan sejarah perumusan. Jawabannya adalah salah. Mengapa? Karena secara ontologis atau hakikat dasar, sila-sila Pancasila saling menjiwai, meliputi, dan mendasari. Hierarki bukan sekedar urutan sejarah, tetapi juga menunjukkan hubungan sistematis organis yang mendalam. Pada pernyataan ketiga, epistemologi Pancasila menolak empirisme dan rasionalisme modern karena dianggap bertentangan dengan sila ketuhanan. Jawabannya adalah salah. Mengapa? Karena epistemologi Pancasila tidak menolak empirisme dan rasionalisme. Ia justru mengakui kebenaran dari akar atau rasio dan pengalaman atau empiris, namun meletakkannya di bawah kebenaran wahyu atau ketuhanan sebagai tingkat kebenaran tertinggi. Pada pernyataan keempat, aksiologi Pancasila hanya mengakui etika kebijakan sebagai pendekatan yang sah. Jawabannya adalah salah. Mengapa? Karena etika Pancasila berisikan tuntutan-tuntutan nilai-nilai moral dan mengintegrasikan berbagai pendekatan etika. Meskipun etika kebijakan adalah salah satu aliran etika yang dikenal dalam filsafat, etika Pancasila tidak hanya mengakui satu pendekatan saja. Selanjutnya, bab 6, yakni Pancasila sebagai sistem etika. Pada pernyataan pertama, etika Pancasila menuntut keseimbangan hak kewajiban, kebebasan berekspresi dibatasi tanggung jawab, menjaga ketertiban dan persatuan. Jawabannya adalah benar. Mengapa?
Karena etika Pancasila menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk menghargai pendapat orang lain dan menjaga persatuan. Pada pernyataan kedua, tolak ukur etis Pancasila adalah kepatuhan pada hukum positif semata karena legalistik identik dengan moralitas. Jawabannya adalah salah. Mengapa? Karena etika Pancasila tidak hanya diukur dari kepatuhan pada hukum positif. Legalitas atau hukum dan moralitas atau etika tidaklah identik. Etika Pancasila justru menjadi ruh dan cita-cita moral yang menjiwai hukum positif. Dan bab terakhir, yakni nilai-nilai Islam dalam Pancasila. Pada pernyataan pertama, koherensi Pancasila dengan ajaran Islam tampak pada sila ketuhanan. Prinsip maqasid syariah juga sejalan dengan kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Jawabannya adalah benar. Mengapa? Karena koherensi nilai Pancasila dan ajaran Islam terlihat jelas pada sila ketuhanan. Lebih lanjut, prinsip-prinsip universal maqasid syariah atau tujuan syariat seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta memiliki keselarasan atau implementasi dengan sila-sila lain. Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan atau musyawarah, dan keadilan sosial. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.